Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai dimensi pembelajaran IPS dan contohnya. Nah, dimensi dalam pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi melalui pendekatan tema. Pembelajaran ini berbasis pada kontekstual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekelilingnya. Karakteristik IPS ini mampu menjadikan perkembangan psikologis peserta didik pada usia tersebut yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, serta dimensi tindakan. Yang pertama ada dimensi pengetahuan. Nah, setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Ada pula yang mengemukakan bahwa pengetahuan sosial mencakup keyakinan-keyakinan dan pengalaman belajar siswa. Pengetahuan mencakup 4 hal, diantaranya pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif yang dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, ada dimensi keterampilan. Pendidikan IPS sangat memerhatikan dimensi keterampilan di samping pemahaman dalam dimensi pengetahuan. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Yang selanjutnya ada dimensi nilai dan sikap. Pada hakikatnya, nilai merupakan sesuatu yang berharga. Nilai yang dimaksud di sini ialah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah pribadi dalam diri seorang atau sekelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nilai biasanya dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antara individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, ataupun persatuan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Agar ada kejelasan dalam mengkaji nilai di masyarakat, maka nilai dapat dibedakan antara nilai substantif dan nilai prosedural. Yang terakhir ada dimensi tindakan. Dimensi tindakan sosial dapat diajarkan pada semua jenjang dan semua tingkatan kelas kurikulum IPS. Nah, adapun contoh-contoh dari dimensi tersebut. Yang pertama, contoh pada dimensi pengetahuan, yaitu mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia untuk memahami perjuangan para pahlawan dan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua, ada memahami konsep globalisasi dan dampaknya terhadap ekonomi, budaya, dan politik di Indonesia. Selanjutnya ada mengetahui jenis-jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam pembangunan ekonomi. Yang terakhir ada mempelajari sistem pemerintahan demokrasi dan perbedaannya dengan sistem lain seperti monarki ataupun otoriter. Adapun contoh dari dimensi keterampilan. Yang pertama ada keterampilan analisis, menganalisis penyebab konflik sosial di masyarakat dan mencari solusi yang tepat. Yang kedua ada keterampilan berpikir kritis, menilai kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang ketiga ada keterampilan penelitian, melakukan survei tentang pola konsumsi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang terakhir ada keterampilan komunikasi, menyampaikan pendapat tentang isu-isu sosial
seperti kemiskinan atau ketimpangan ekonomi melalui presentasi atau diskusi. Nah, adapun contoh dimensi nilai dan sikap. Yang pertama ada menghargai keragaman budaya, memahami dan menghormati tradisi dan adat istiadat suku-suku di Indonesia. Yang kedua ada empati terhadap masalah sosial, peduli terhadap isu kemiskinan dan ketidakadilan sosial di masyarakat. Yang ketiga ada toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir ada nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pemahaman sejarah dan perjuangan bangsa. Adapun contoh dari dimensi tindakan yang pertama adalah aksi lingkungan, mengadakan kegiatan penanaman pohon atau kampanye anti sampah plastik untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua ada partisipasi sosial, terlibat dalam kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar atau membantu korban bencana alam. Yang ketiga ada kampanye kesadaran, yaitu membuat poster atau video tentang pentingnya toleransi dan anti-bullying di sekolah. Yang terakhir ada proyek kewirausahaan sosial, membuat usaha kecil-kecilan untuk membantu masyarakat kurang mampu seperti menjual produk kerajinan tangan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dimensi pembelajaran IPS. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.